Baiklah teman-teman, sebelum pelajaran dimulai pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Ada yang sakit? Ada yang sakit? Ada yang tidak datang hari ini? Ada. Siapa? Hani. Keterangannya apa nih? Baiklah, di sini sebelumnya kita sudah belajar tentang teks fabel ya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu teks? Masih ingat apa itu teks fabel? Saya Bu. Ya, kan yang lengkap. Teks fabel ada cerita tokoh yang berupa hewan yang berperilaku seperti manusia. Hewan-hewan dalam fabel bisa berbicara, berpikir dan bertingkah laku seperti manusia Bu. Ya, kasih ekspresi Pak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks narasi. Tujuan dari teks narasi yaitu besar tadi mampu menjelaskan pengertian teks narasi, ciri-ciri teks narasi, struktur teks narasi, dan juga unsur teks narasi. Juga menyampaikan pesan moral dari teks narasi. Ada yang tahu apa itu teks narasi? Boleh angkat tangan? Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa secara beruntun berdasarkan waktunya. Ya, ada yang lagi yang tahu? Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun. Jadi teks narasi itu adalah teks yang menyajikan suatu karangan yang disusun secara beruntun sesuai dengan waktunya. Resmi melewati tahun 2020, tahun 2020 halaman 4 mengatakan bahwa teks narasi adalah suatu karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian serta disusun secara kronologis sesuai dengan waktunya. Sudah paham apa itu pengertian teks narasi? Sudah, Bu. Ibu lanjut ya. Di sini ada struktur teks narasi. Apa aja struktur teks narasi? Ada orientasi, ada komunikasi, ada resolusi, dan juga ada koda. Apa itu orientasi? Orientasi itu adalah pengenalan seperti pengenalan tokoh, latar, dan juga suasana. Komunikasi itu yaitu munculnya masalah atau konflik dalam suatu cerita tersebut. Resolusi itu penyelesaian masalah, dan koda adalah penutup atau pesan moral yang bisa diambil dari cerita tersebut. Sudah paham apa itu struktur teks narasi? Ibu lanjut ya. Di sini ada ciri-ciri teks narasi. Ciri-cirinya yaitu sebelumnya sudah dijelaskan, menceritakan rangkaian peristiwa, memiliki tokoh dan alur, ada konflik dan penyelesaian, dan juga mengandung pesan atau amanat. Di sini ada contoh teks narasi. Ibu kasih contoh yaitu legenda Putri Punggas. Pernah dengar ceritanya? Ada yang tahu ceritanya seperti apa? Jadi di sini ada cerita tentang Putri Punggas. Di sini ibu minta satu orang untuk menceritakan apa itu ceritakan tentang cerita Putri Punggas. Ibu minta satu orang, ibu pilih aja orangnya ya. Kamu boleh sudah? Saya akan membacakan. Jadi di sini ibu akan bagikan KTP-nya setiap kelompok. Nanti kalian jawab ya.
jawabannya itu yang dibacakan oleh teman kalian. Nanti kalian jawabannya itu kalian mendengarkan. Jadi setiap kelompok itu mendengarkan apa yang teman kalian ceritakan. Sudah paham? Sudah. Baik, boleh dimulai. Legenda Putri Bukes. Legenda Putri Bukes. Alkisah di dataran Taranggayo terdapat seorang putri cantik, anak seorang raja yang bernama Putri Bukes. Putri cantik ini menyukai seorang pangeran. Legenda Putri Bukes. Alkisah di dataran Taranggayo terdapat seorang putri cantik, anak seorang raja yang bernama Putri Bukes. Putri cantik ini menyukai seorang pangeran yang berasal dari kerajaan lain. Awalnya, kedua orang tua Putri Bukes tidak merestuinya, disebabkan asal pangeran ini yang bertempat tinggal jauh dari kediaman seorang putri. Namun, berkat kegigihan si Putri Bukes dan sang pangeran, akhirnya orang tua si Putri Bukes ini merestui hubungan keduanya hingga pada akhirnya mereka dinikahkan dan dijodohkan satu sama lain. Setelah menikah, maka tibalah saatnya si putri menyusul suaminya. Putri Bukes pun pamit kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke kerajaan suaminya. Tentunya kedua orang tua sang putri pun dihinggapi rasa sedih. Namun mereka harus melepaskan anaknya itu pergi. Pergilah nak bersama para pengawalmu. Namun ada satu hal yang harus engkau jaga. Begitu melangkahkan kaki keluar dari kerajaan ini, jangan sekalipun kamu menoleh lagi ke belakang, pesan orang tuanya. Putri Bukes pun berangkat bersama para pengawalnya. Di tengah jalan, ia selalu teringat akan pesan orang tuanya dan sangat merindukan mereka. Karena ia terlalu bersedih, tanpa sengaja ia pun menoleh ke belakang. Tiba-tiba datanglah petir menyambar dan hujan yang sangat lebat. Putri Bukes beserta rombongan pun berteduh di dalam sebuah gua. Di saat hujan reda, para pengawal hendak mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Namun, ternyata Putri Bukes tidak dapat menjawab panggilan. Putri Bukes terdiam kaku, tubuhnya telah mengeras menjadi batu. Air mata Putri Bukes terus meneras dan mengalir. Ternyata hujan yang sangat lebat itu membuat tangisannya semakin deras, sehingga menyebabkan air menumpuk di bawah gua. Oleh karena itu, terbentuklah sebuah danau di kawasan tersebut. Danau itu kemudian dinamakan Danau Laut Tawar oleh penduduk setempat. Ulang ya ceritanya itu. Jadi, Alkisah di dataran Taranggayo terdapat seorang putri. Nah, putri tersebut bernama Putri Bukes. Putri ini menyukai seorang pangeran dan ingin menikah dengan pangeran tersebut. Namun awalnya kedua orang tua Putri Bukes tidak merestui hubungannya dikarenakan jarak rumah yang sangat jauh. Namun berkat kegigihan Putri Bukes, akhirnya orang tuanya pun merestui hubungan keduanya. Setelah menikah, Putri Bukes harus menyusul suaminya. Putri Bukes pun pamit kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke kerajaan suaminya. Di sini kedua orang tua Putri Bukes berpesan kepada Putri Bukes, yaitu pergilah nak bersama para pengawalmu. Namun ada satu hal yang harus engkau jaga. Begitu melangkahkan kaki keluar dari kerajaan ini, jangan sekalipun kamu menoleh ke belakang, pesan orang tuanya. Putri Bukes pun berangkat bersama pengawalnya. Di tengah jalan, ia selalu teringat akan pesan orang tuanya. Namun tanpa sadar, Putri Bukes pun menoleh ke belakang. Tiba-tiba datanglah petir menyambar dan hujan yang sangat lebat. Putri Bukes beserta rombongannya pun berteduh di dalam sebuah gua. Di saat hujan reda, para pengawal pun ingin melanjutkan perjalanan. Namun saat ternyata Putri Bukes tidak dapat menjawab pertanyaan panggilan dari pengawal tersebut. Putri Bukes terdiam kaku, tubuhnya telah mengeras menjadi batu. Air Putri Bukes pun menetes dan mengalir. Ternyata hujan yang sangat lebat itu membuat tangisannya deras hingga menyebabkan air menumpuk di bawah gua. Oleh karena itu terbentuklah sebuah danau di kawasan tersebut.
Danau itu kemudian dinamakan Danau Laut Tawar oleh penduduk setempat. Sudah tahu ceritanya seperti apa? Boleh dikerjakan ya, yang Ibu berikan. Kalau ada yang kurang ngerti, boleh tanyakan ke Ibu. Ibu kasih waktunya 5 menit. Ibu bertanya. Ada yang ngerti? Cepat aja. Tolong buat nama kelompoknya ya. Jadi ini kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompoknya ya. Sudah tahu? Nanti yang ininya centang aja ya. cerita legenda putri tugas dari
Siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Putri. Sudah paham ya? Nah, di situ apa awal permasalahan dari cerita tersebut? Ada yang tahu? Masih ingat? Masih ingat. Awal tersebut. Coba apa? Lewat. Ya. Awal permasalahan dari Tribunus ini adalah tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua Tribunus karena dia itu menjadi masalah yang lainnya. Apa yang bisa diambil dari pesan moral cerita tersebut? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jangan melawan orang tua. Baik, di sini kesimpulan dari teks narasi. Teks narasi itu merupakan karangan yang menceritakan rangkaian peristiwa secara kronologis. Teks ini memiliki struktur berupa apa aja tadi yang dijelaskan? Orientasi, komunikasi, resolusi, dan ciri-ciri utama teks narasi itu memiliki adanya Nah, di sini Ibu ada kasih kalian itu tugas ya. Tugas itu selanjutnya. Tugas latihan. Di sini itu kalian buat cerita rakyat atau legenda ini bebas. Kalian bisa pilih ceritanya apa aja. Kalian buat dalam satu kertas atau lembar. Ini tugasnya mandiri ya. Nah, kalian buat di situ alasan memilih cerita tersebut dan kalian buat ada struktur teks narasi, yaitu ada orientasi, komunikasi, resolusi, dan juga pesan moral yang bisa diambil dari cerita tersebut. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Sudah paham tugasnya? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Baik, karena waktunya juga sudah habis. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Boleh? Ini baiklah doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Karena waktunya juga sudah habis, Ibu di sini ingin